Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan material untuk konversi dan penyimpan energi. Tujuan utama kuliah ini adalah mengenalkan beberapa alat untuk konversi dan penyimpan energi dan bagaimana peran material dalam meningkatkan performa dari alat-alat tersebut. Pertemuan ini adalah untuk sebagai pengenalan ya beberapa macam sumber energi ya. Secara singkat apa itu konversi energi dan metode apa saja yang dapat kita pakai untuk menyimpan energi. Sebelum membahas topik tersebut, silakan untuk mengingat kembali apa itu fossil fuel dengan menonton video ini. Ini adalah tren konsumsi energi di dunia dari tahun 1965 sampai 2015. Dan bisa kita lihat bahwa tren total konsumsi energi di dunia meningkat, terutama untuk minyak, gas, dan batu bara. Kecuali penggunaan energi nuklir yang cukup stagnan, kemudian terakhir agak menurun di 2015. Dan dari sini kita juga lihat bahwa penggunaan energi terbarukan juga masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Beberapa hal yang mempengaruhi kenapa sebuah negara lebih memilih memakai sebuah sumber energi dibandingkan dengan yang lain adalah yang pertama alasan politik. Misalnya ada negara A yang tidak punya sumber energi bertetangga dengan negara B yang kaya dengan gas alam dan negara C ya yang kaya dengan batu bara. Sebenarnya negara A lebih membutuhkan gas alam, tapi karena hubungan negara A dan B tidak begitu baik, akhirnya A terpaksa impor batu bara dari negara C. Ya, yang kedua adalah efek lingkungan. Sekarang sudah makin banyak negara yang peduli dengan dampak lingkungan dalam menentukan sumber energi yang dipakai. Kemudian apakah sumber energi tersebut. Yang ketiga adalah social acceptance atau apakah sumber energi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum. Jadi merubah tradisi ini sulit ya. Misalnya sudah lama pakai solar, terus mau diganti dengan biodiesel, ini tidaklah mudah untuk meyakinkan masyarakat untuk menggantinya. Jadi pendekatannya harus bagus. Faktor lain adalah ketersediaan. Yang keempat adalah ketersediaan dari sumber energi tersebut. Ini saya rasa cukup jelas ya, kalau tidak ada apa yang mau dipakai, kecuali impor dari negara lain dan itu pun pasti tidak murah. Dan yang terakhir adalah permintaan atau demand pada sumber energi tersebut. Ini ada berbagai macam sumber energi. Saya rasa kita tidak perlu membahas ini satu-satu karena pasti sudah sangat paham tentang masing-masing sumber energi ini ya. Kalau di kelas biasanya kita ada group discussion tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemakaian energi terbarukan. Jadi karena kita kelasnya online, jadi langsung aja saya bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah government policies ya. Ini adalah kebijakan pemerintah, misalnya ada keringanan pajak atau insentif dari pemerintah jika menggunakan energi terbarukan. Jadi atau ada peraturan dan undang-undang yang mengatur pemakaian energi tersebut. Yang kedua adalah greenhouse gases dan perubahan iklim. Ini yang memaksa kita mau tidak mau untuk memakai energi terbarukan. Kemudian yang ketiga ada kesadaran masyarakat ya. Jadi ini adalah tugas Anda sebagai generasi penerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian yang keempat, jumlah penduduk dan industrialisasi yang semakin meningkat sehingga kita harus mencari sumber energi lain. Mau tidak mau ya. Kemudian yang kelima adalah ketahanan energi. Jadi kita harus mencari sumber energi lain ya sebelum sumber energi yang tidak terbarukan ini habis. Jadi dan kemudian selanjutnya yang keenam adalah media-media ya. Sekarang banyak media-media yang mengajak kita untuk memakai energi terbarukan. Ya, misalnya melalui sosial media atau lewat YouTube, seminar-seminar dan sebagainya. Jadi ini adalah platform yang mengadvocate pemakaian energi terbarukan.
Kemudian yang ke-7 adalah ini juga berhubungan dengan ketahanan energi yang kita bahas sebelumnya, yaitu masalah ekonomi yang akan timbul jika terlalu bergantung pada satu sumber energi. Kemudian yang terakhir adalah corporate social responsibility atau CSR-nya dari industri. Jadi karena mereka banyak memakai energi yang tidak terbarukan, biasanya salah satu bentuk CSR-nya mereka itu yaitu dengan memakai dan menggalakkan energi terbarukan.